Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat sekalian, para pengkaji terjemah, khususnya terjemah Arab Indonesia, tema kita pada kali ini adalah akan mengurai berbagai strategi atau juga bisa disebut dengan prosedur di dalam dunia terjemah. Sebagaimana yang kita ketahui, di sana banyak sekali ya, strategi-strategi, teknik-teknik atau prosedur-prosedur dalam dunia terjemah. Insya Allah akan kita bahas satu persatu. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan secara spesifik membahas tentang bagaimana penerapan strategi pure borrowing dalam penerjemahan teks Arab Indonesia. Pertama yang perlu kita ketahui dulu adalah definisi tentang strategi borrowing itu sendiri. Karena borrowing ini nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Secara umum, borrowing sendiri adalah strategi penerjemahan di mana kata atau ungkapan diambil langsung dari bahasa sumber. Sedangkan menurut Peter Newmark menyebutkan bahwa strategi ini dengan sebutan transferensi, yaitu suatu proses mentransfer sebuah kata bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran untuk menghasilkan apa yang disebut sebagai kata pinjaman. Sedangkan definisi pure borrowing sendiri, atau yang dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu adalah pungutan murni, adalah mengambil ungkapan atau kata dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran tanpa perubahan atau penyesuaian. Lalu bagaimana operasionalisasi dari pungutan murni ini atau pure borrowing? Maka untuk mengoperasikan strategi ini, para penerjemah diharapkan dapat menguasai kaidah transliterasi, di mana transliterasi itu sendiri merupakan penerjemahan dengan pungutasi yang bersifat murni dan memperhatikan kata-kata BSU tersebut secara utuh, baik pada level bunyi maupun pada level tulisannya, untuk kemudian dialihkan ke dalam bahasa sasaran. Artinya yang perlu kita garis bawahi di dalam transliterasi ini adalah penerjemahan unsur bunyi dan tulisan ke dalam bahasa sasaran, sehingga para penerjemah diharapkan mampu menguasai bunyi-bunyi bahasa sumber dan kemudian dialihkan ke bunyi bahasa sasaran sesuai unsur fonetiknya. Pedoman transliterasi yang saya maksudkan tadi itu sebenarnya cukup beragam ya. Boleh dibilang masing-masing negara itu memiliki pedoman transliterasi tersendiri. Jika demikian, maka kita mencoba untuk mengikuti, walaupun ini bukan sebagai suatu keharusan karena nanti masing-masing penerjemah tentunya memiliki pilihan ya untuk menggunakan pedoman transliterasi dari mana. Saya ambil contoh saja pedoman transliterasi Arab Latin yang didasarkan pada keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158 tahun 1987 dan nomor 0543B U/1987. Di pedoman transliterasi tersebut, sebagaimana yang antum lihat di slide ini, itu kita lihat ada transliterasi dari masing-masing huruf Arab. Sebagai contoh itu, huruf alif itu tidak dilambangkan. Huruf ba dilambangkan atau ditransliterasikan dengan huruf B, ta dengan T, ta dengan
S titik atas, jim dengan J, H dengan H titik bawah, Kha dengan KH, Dal dengan D, Zal dengan Z titik atas, Ra dengan R, Zai dengan Z, Sin dengan S, Shin dengan SY, Sad dengan S titik bawah, lalu Dad dengan D titik bawah, Dha dilambangkan dengan Z titik bawah. Adapun Ain itu dilambangkan dengan tanda petik dengan bundaran yang di bawah ya. Lalu Ghain dengan G, Fa dengan F, Qi dengan Q, Kaf dengan K, L dengan Lam maksudnya ini dengan L, Mim dengan M, Nun dengan N, Waw dengan W, H dengan H, Hamzah dengan petik dengan bundaran yang di atas. Kemudian Ya dengan Y. Nah, ini pedoman transliterasi per huruf dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia atau huruf Arab ke huruf Latin. Berikutnya coba kita lihat di slide berikutnya itu ada transliterasi untuk vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harokat. Dapat dilihat sebagaimana yang ada di slide itu ya. Seperti tanda A, I, U. Tanda A itu fathah, I itu kasrah, U itu adalah dhammah. Huruf Latinnya adalah A, I, U. Namanya A, I, U. Sedangkan vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan harokat dan huruf, maka transliterasinya berupa gabungan huruf. Itu bisa dilihat di slide itu seperti bunyi ai atau au. Kalau ai itu fathah dan ya, kalau au itu fathah dan wawu. Ai itu bisa dicontohkan pada kata kaifa. Kalau au itu bisa dicontohkan pada lafaz haula. Berikutnya, pada slide berikutnya itu kita lihat bahwa ada vokal panjang yang lambangnya berupa harokat dan huruf. Maka transliterasinya berupa huruf dan tanda. Sebagaimana yang ada di slide, itu ada A, I, U. A itu fathah dan alif, lambangnya huruf Latinnya dilambangkan pada huruf A dengan garis yang ada di atas. Sedangkan I itu kasroh dan ya, lambang Latinnya, huruf Latinnya adalah I dan ditambah dengan garis yang ada di atas. Kemudian U itu huruf dhamma dan wawu ya. U dan lambang Latinnya, huruf Latinnya adalah U dan garis yang ada di atas. Berikutnya kita setelah mengetahui kaidah transliterasi dan hal penting yang perlu diingat bahwa setiap penerjemah, terutama penerjemah Arab ke Indonesia, sudah menjadi keharusan ya untuk menghafal pedoman transliterasi yang sudah kami contohkan tersebut. Berikutnya kita beralih kepada objek-objek transliterasi. Artinya apa saja yang perlu kita transliterasi. Sebagaimana yang dilihat di slide itu, ada beberapa contoh. Ini kebiasaan saat kita menerjemah itu, transliterasi biasanya digunakan untuk menerjemahkan kata-kata yang berhubungan dengan hal berikut. Yang pertama, biasanya digunakan untuk nama orang. Sebagai contoh, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi, Abu Zakaria, Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi Ad-Damshiqi. Itu saya kasih lambang merah, warna merah itu sebagai penekanan bahwa di lambang-lambang yang berwarna merah itu
sepertinya kita harus fokus kita harus lebih gitu ya. Saat kita menerjemahkan atau mentransliterasi vokal-vokal panjang seperti Abu misalnya atau Salman itu. Berikutnya yang kedua, transliterasi bisa juga biasanya diterapkan pada nama tempat atau nama daerah. Seperti satu kota yang sangat fenomenal ya di zaman kuno itu ada Basrah. Ada juga Kufah dan sebagainya. Berikutnya nama majalah, nama surat kabar dan lain-lain. Sebagai contoh majalah Al-Mal wa Al-Iqtisad atau majalah Al-Masrafiyah Al-Islamiyah. Yang keempat, istilah pengetahuan yang belum ada padanya dalam BSA. Sebagai contoh itu ada istilah dalam ilmu usul fiqih. Misalnya nih, al-istihsan. Ada lagi contohnya al-adah, al-muhakkamah. Dan masih banyak lagi nanti mustalahat-mustalahat yang belum ditemukan padanannya dalam bahasa Indonesia. Itu bisa ada alternatif ya kita untuk bisa mengalihkan secara transliterasi. Untuk lebih mematangkan lagi itu saya beri contoh lagi. Misalnya di dalam hadis Nabi. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم. Kalau kita lihat dari terjemahannya itu yang saya kasih tanda warna merah, di antaranya adalah kata abi, karena ini belum kita temukan ya padanannya di dalam bahasa Indonesia, karena kata abi itu sendiri diambil memang berasal dari kata Arab, sehingga kalau tidak ada padanannya perlu kita transliterasi. Sebagai contoh abi atau abu. Kemudian kata Hamzah, salah seorang sahabat yang handal di era Rasulullah SAW, kita tidak menemukan padanannya di dalam bahasa Indonesia, baik padanannya dalam arti yang sudah wafat ya, sehingga karena padanannya secara objeknya sudah tiada, namanya masih tetap berkibar, maka perlu kita transliterasikan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga Hamzah itu sebagaimana tulisannya itu Hamzah, yaitu H ada titik bawah. Kemudian sebagaimana contoh lagi Anas ibni Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ini kata radhiyallahu anhu itu belum ada padanannya di dalam bahasa Indonesia karena memang ia merupakan kalimat dalam bahasa Arab. Kecuali kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya dari masing-masing kata. Akan tapi kalau tidak diterjemahkan per kata, langsung radhiyallahu anhu, maka perlu ditransliterasi. Demikian juga lafaz sallallahu alaihi wasallam. Kalau diterjemahkan misalnya, semoga rahmat Allah senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi kalau tidak diterjemahkan demikian, maka bisa ditransliterasi. Sebagaimana contohnya itu, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Nah itu ya strategi poor borrowing yang bisa dioperasionalisasikan melalui transliterasi. Karena kita dalam konteks poor borrowing ini sebenarnya adalah menerjemahkan bunyi-bunyi yang ada pada bahasa sumber dialihkan pada bunyi-bunyi atau tulisan-tulisan dalam bahasa sasaran. Semoga bisa dipahami. Dan yang perlu penting lagi adalah teman-teman terus mencoba ya, agar pedoman transliterasi tadi itu lambang-lambangnya bisa secara otomatis nanti ingat sendiri saat menerjemah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.